Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Ibu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Anak-anak, pada bagian sebelumnya kalian telah mempelajari tentang pelaku-pelaku ekonomi. Pada video ini kita akan membahas pada peran pelaku-pelaku ekonomi tersebut. Yang pertama adalah peran rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga memiliki peran sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga keluarga menunjukkan peran sebagai konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kebiasaan hidup, jumlah anggota keluarga, status sosial, lingkungan, dan pendapatan. Peran yang kedua yaitu sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi atau produsen. Penggunaan atau penyediaan faktor produksi yang dimiliki rumah tangga keluarga akan menghasilkan pendapatan anak-anak. Apa saja sumber pendapatan rumah tangga keluarga? Yang pertama, sebagai usaha mandiri. Usaha mandiri ini akan menghasilkan laba atau keuntungan, yaitu balas jasa karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan, sehingga perusahaan memperoleh laba. Contohnya, bertani, membuka toko kelontong, membuka usaha industri rumahan. Yang kedua, bekerja pada pihak lain. Ini akan menghasilkan upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Contohnya, bekerja sebagai karyawan pabrik, sebagai ASN, sebagai baby sister, dan sebagainya. Yang ketiga, menyewakan faktor produksi, yaitu menerima sewa sebagai balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena menyewakan faktor produksi. Contohnya menyewakan rumah, kos-kosan, kontrakan, menyewakan kendaraan atau rental mobil, dan sebagainya. Yang keempat, bunga. Balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Contohnya, ketika menyimpan uang di bank akan mendapatkan bunga. Ketika membeli saham, dia akan mendapatkan bagi hasil juga atau andil. Kita akan membahas tentang peran rumah tangga produsen anak-anak. Rumah tangga produsen dibedakan menjadi tiga, yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. BUMN itu adalah badan usaha milik negara, contohnya Telkom Indonesia, PT Kereta Api, dan sebagainya. Badan usaha milik swasta itu adalah badan usaha yang didirikan atau dimiliki oleh swasta, yaitu masyarakat pada umumnya. Contoh ada Cimory Yogurt Set, PT Bakri, dan sebagainya. Yang ketiga adalah koperasi. Koperasi ini merupakan rumah tangga produsen yang dibentuk dan dikelola dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Bagaimana peran rumah tangga produsen anak-anak? Peran rumah tangga produsen itu antara lain yang pertama sebagai produsen, yaitu memproduksi barang dan jasa.
Kegiatan produksi ini dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, industri primer, yaitu mengolah kekayaan alam dan memanfaatkan faktor produksi dari alam. Contoh, pertanian, pertambangan. Yang kedua, industri sekunder, yaitu perusahaan-perusahaan yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi dan siap untuk dikonsumsi masyarakat. Contohnya perusahaan mobil, sepatu, pakaian, dan lain-lainnya. Yang ketiga, industri tersier, yaitu industri yang menghasilkan jasa-jasa perusahaan yang menyediakan pengangkutan, transportasi, menjalankan perdagangan, memberi pinjaman, dan menyewakan bangunan. Peran rumah tangga produsen yang kedua yaitu sebagai konsumen, yaitu pemakai faktor-faktor produksi. Untuk menciptakan barang dan jasa dibutuhkan berbagai macam faktor produksi. Faktor produksi ini diperoleh dari rumah tangga konsumen anak-anak. Secara umum, faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu 1. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Contohnya kayu, barang-barang, tambang, dan sebagainya. Yang kedua adalah faktor produksi modal. Terdiri atas barang modal dan uang. Barang modal dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Yang ketiga adalah faktor produksi tenaga kerja, adalah faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Contoh guru, dokter, teknisi, karyawan pabrik, resepsionis sebuah bank, dan lain-lain. Yang keempat, faktor produksi keahlian atau kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha. Keistimewaan dari kewirausahaan terletak pada kreativitas dan inovasinya. Peran rumah tangga produsen yang ketiga adalah sebagai distributor, yaitu mendistribusikan barang hasil produksi. Perusahaan melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada aktivitas perusahaan dalam menyalurkan hasil produksinya kepada konsumen. Barang ke toko-toko atau agen-agen penyalur sehingga konsumen lebih mudah mendapatkan barang tersebut, anak-anak. Nah, kita lanjutkan lagi peran rumah tangga pemerintah. Kita lihat berita berikut, anak-anak. Pandemi COVID-19 cukup menghantam pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di tanah air. Di Jawa Barat, berdasarkan data Kabupaten Kota Bandung, sebanyak hampir 40.000 UMKM yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dari jumlah UMKM yang terdampak, hampir 40% UMKM harus gulung tikar, dan sisanya terseok-seok bertahan di tengah pandemi. Untuk membantu pelaku UMKM, pemerintah berupaya memberikan stimulus berupa keringanan kredit usaha rakyat KUR dengan membebaskan suku bunga dan menunda angsuran 6 bulan pertama. Selain stimulus, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berupaya melakukan penyerapan sejumlah produk UMKM seperti APD dan masker melalui belanja tidak langsung. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat pada Senin 6 Juli. Oleh tim gugus tugas untuk melaksanakan penyerapan produk-produk UMKM, khususnya dalam tahap pertama adalah bagaimana menyerap masker. Kita punya target 10 juta masker produksi UMKM itu diserap oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang nanti akan disalurkan kepada masyarakat.
Pemerintah berharap melalui stimulus dan penyerapan produk UMKM, ekonomi Jawa Barat kian membaik setelah anjlok dari dampak pandemi COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Nah, demikian tadi berita tentang contoh peran rumah tangga pemerintah anak-anak. Nah, pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas sebagai pelaku dan pengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu sebagai regulator, konsumen, dan produsen. Sebagai regulator dalam perekonomian, pemerintah mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dengan tujuan agar kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar, tidak merugikan masyarakat. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar, menentukan besarnya pajak, dan pemberian izin pendirian swalayan atau minimarket. Sebagai konsumen atau konsumsi, kegiatan konsumsi pemerintah dapat berupa kegiatan membeli alat-alat tulis kantor, membeli alat-alat kedokteran, membeli peralatan untuk pendidikan, menggunakan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah, dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai produsen. Pemerintah sebagai pelaksana kegiatan produksi mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN dengan tujuan memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional, mencari keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Contoh badan usaha milik negara antara lain PT Kereta Api Indonesia dan PLN. Nah, coba kalian cari contoh lainnya ya, anak-anak. Peran yang keempat sebagai distributor atau distribusi. Pemerintah juga berperan dalam kegiatan distribusi berikut ini, misalnya menyalurkan bantuan operasional sekolah atau BOS, memberikan bantuan kepada rakyat miskin berupa penyaluran raskin atau beras rakyat miskin melalui Bulog, dan sebagainya. Yang keempat, peran sektor luar negeri. Apa saja peran sektor luar negeri, anak-anak? Mari kita lihat. Yang pertama, sebagai konsumen melalui kegiatan impor barang. Yang kedua, sebagai produsen melalui kegiatan ekspor barang. Yang ketiga, sebagai investor atau penanam modal. Dan yang keempat, sebagai sumber tenaga ahli. Nah, itu tadi anak-anak tentang bagaimana peran pelaku-pelaku ekonomi. Untuk lebih memahami tentang materi-materi tersebut, silahkan kalian kerjakan kuis berikut ini. Yang pertama, jelaskan peran rumah tangga konsumen dalam perekonomian. Yang kedua, jelaskan peran rumah tangga produsen dalam perekonomian. Yang ketiga, jelaskan peran rumah tangga pemerintah dalam perekonomian. Dan yang keempat, jelaskan peran sektor luar negeri dalam perekonomian. Video berikutnya kita akan membahas tentang hubungan antar pelaku ekonomi. Jangan lupa tunggu video terbaru dari Ibu tentang hubungan antar pelaku ekonomi ya anak-anak. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat yang tertera pada video ini. Dan ini beberapa video yang sudah Ibu upload. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan jangan lupa selalu melakukan 3M, memakai masker, menghindari kerumunan dan menjaga jarak, serta selalu mencuci tangan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.